Kuncinya bisa sholat awal waktu. Itu aja amalkan kalau mau banyak duit. Kan payah kali sholat awal waktu. Karena kalau kita belakang-belakangan sholatnya, jangan marah kalau telepon buat ke belakang-belakangan juga awal. Ah, nantilah kau. Ini yang saya sampaikan ini kan heran. Oh, segera kau ke Mekah. Ini orang sudah ngerasakan tahap apa tidak nggak tahu. Pilih kau. Yang orang Arab tuh kayaknya, ya kan? Kok bisa ya? Karena jam 3 pagi udah berangkat ke Masjidil Haram, masih yang subuh kan. Jam 3 udah pergi jalan. Nah, saya pahami. Kalau salah saya bilang salah. Begitu loh kuatnya orang tuh. Mendulukan perintah Allah Ta'ala. Maka Allah pendulukan dia juga semua. Apapun masalahnya. Nggak pernah takut dia walaupun barang-barang mahal. HP itu kotak itu. Allah tinggalkan tutup pakai plastik. Tapi tidak. Mana peduli deh. Padahal HP yang bangsa masih 3 juta atas yang dijual itu. Karena yakin kan Allah pasti piara. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa tetap satu. Kita aduh. Nah, begitu kuatnya. Maka orang tuh kaya-kaya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadirun artinya yang kuasa. Maka mustahil yang lemah. Tetapkan di hati mustahil atau kita kuatkan lagi mustahil yang lemah. Kuasa tentang apa? Segala hal. Mustahil lemah. Lemah segala nggak ada. Dan dia maha kuasa ya. Nah, itu. Itu tasdikan. Maka mustahil yang lemah. Dalilnya yaitu dalil sifat kudrat adanya ya. Karena sudah disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu apapun ya. Nggak kecuali ya. Maka kalau begitu patutlah bagi mukmin sudah sepantasnya orang beriman ini mengiktirkan, mengimankan bahwasanya ia banyaklah takutnya kepada Tuhan yang amat kuasa. Satu. Dan lagi besarlah pengharapannya kepadanya, kepada Allah Ta'ala tadi, dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Satu ini aja udah kita pegang kuat cukup modal kita melaksanakan jalan kehidupan dunia akhir ini. Tataran dia Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kuasa mendatangkan tak diduga dan tak disangka, berarti kuasa juga ada menghilangkan tak disangka dan tak diduga. Gitu ya. Ah, kami mau bukti. Buktikanlah setiap hari. Kenapa orang senantiasa murakabah nih ke suara Allah Ta'ala ini. Bukan mudah dimulai aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti kalian rasailah. Kalau udah jadi kakek-kakek, udah punya cucu. Kuasa, kita sakit nengok cucu itu bisa sembuh, ya kan? Sembuh. Gak selera makan. Kamu ya lihat. Itu kayak yang nggak kita sangka kadang-kadang. Karena Allah Maha Kuasa tetap satu. Itu makin dia kaya. Tinggal kita sendiri mengamalkannya. Siapa yang yakin dapat. Kalau nggak yakin nggak dapat. Percuma aja nggak usah amalkan. Percuma aja nggak dapat. Apa iya? Itu nggak dapat tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa setiap sesuatu. Kudrat itu maha kuasa. Kudrat yang maha kuasa. Jadi dia tambah yangnya. Melebihi. Yang kuasa dan yang maha kuasa atau yang memiliki apa enggak boleh bilang itu pula. Kodiran itu diambil dari kudrat itu kuasa, tapi dia yang maha kuasa lebih menguat kali tasdiknya itu lagi. Untuk apa kita kaji itu supaya kita tahu, sehingga kalau orang bertauhid betul bertauhid nggak payah. Saya kasih contoh aja.
Si contoh ada murid saya itu nggak pernah bertanya San, perempuan putih cantik. Kalau nengok adatnya nggak mungkin ada jodohnya lah. Udah putih cantik, nggak pernah bertanya. Dekat sama saya duduknya, nggak gila dekat sama itu. Diam ya udah lah. Saya bilang kalau nggak paham tanya ya nggak boleh nanya. Sekali dia bertanya gini San, umur udah 30, nggak wajar San. Kalau nengok adatnya udah putih cantik gitu kan. Dia bertanya, tanya Ustaz, apa? Bayangannya pun nggak ada mas saya. Sedih nggak dengar itu? Bayangan nggak? Yang penting kamu mau bertanya saya bilang. Karena arti ilmu itu tahu. Kunci tanya. Bayangan nggak? Bayangannya itulah kau minta sama Allah Ta'ala. Bayangannya nggak ada. Bayangannya. Paham dong? Yang penting paham gaji nih. Kalau nggak paham percuma cuma cerita aja kita jadi ya kan. Bayangan itu kau minta sama Allah Ta'ala. Tunjukkan bayangannya Allah siapa suami gitu. Udah. Dipinang langsung nih itu. Dia punya anak satu dia sekarang. Tanpa pacaran. Kuasa Allah Ta'ala itu. Enggak kita kuasa tanpa pacaran. Tugas kita minta. Dia ngaji gak mau nanya San. Kalau yang gadis-gadis minta ya Allah berikan aku seorang suami yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertambah taat padamu. Itu minta ya. Lama-lama dia bosan juga dengarkannya kan. Bayangannya pun gak ada Ustaz. Makanya kalau mau ngaji kalau arti ilmu itu tahu kunci apa nanya. Itulah kau minta sama Allah Ta'ala. Kalau kalian paham apa yang saya sampaikan ini, luaskan kepada yang lain. Dapat kita lah itu. Kalau dalam Al-Quran itu banyak kali pendek-pendek aja. Sebenarnya dalam saya mau ngaji baru tahu kita ya. Kan pernah saya ceritakan seorang perempuan yang sangat jelek. Nengok Nabi Sulaiman terbang ke permadani itu. Ya Allah jadikanlah itu suamiku. Jadi yuk. Allah dengar itu? Dengar. Kenapa Nabi Sulaiman kok mau sama yang jelek tadi? Nggak peduli Nabi Sulaiman. Karena dia tidak melihat satu, lain menjadikan satu. Kuasa bikin cantik balik? Kuasa. Nah, kalau kuasa utara yang jelek bisa jadi cantik, berarti yang cantik bisa jelek juga kan? Nah, kebalikannya awas. Nah, cuman gitu aja deh. Paham gaji ini lah enak. Apa nggak payah kan? Nabi Sulaiman tentang udah nabi, raja, kaya kali pun ya kan Nabi Sulaiman. Ya Allah jadikanlah itu suamiku gitu. Paham bosan? Kalau orang yang udah ngaji-ngaji ini nggak mau nyari janda lagi nih San. Kalau nyari janda berarti Allah nggak kuasa kasih gadis gitu. Gimana? Nah mau nyari janda lagi. Tapi kalau ngaji baru alif berarti ba ya udah alif berarti alif bawah bi. Alif ba berarti ba bawah bi ba depan bu. Apa? Macamnya main-main kan? Enggak. Nah, kalau kita kejar inullah ala kulli syai'in otak kuasa setiap satu apapun. Enggak pakai ragu. Jadi lah itu. Nah, kalau ada yang apa, tanyalah sekarang. Jangan tunggu nanti, bahaya kita ini. Kenapa? Jadi qadirun ini dalilan kodrat. Jadi dia yang lebih nggak ada lebih sama ya kudrat sama, cuman kudrat itu lebih menguatkan. Kudrat kuasa, kudrat yang kuasa. Jadi gak usah kau bantah lagi, dia tuh yang paling kuasa gitu loh, maha kuasa tuh. Itu bedanya itu aja. Kalau kudrat di kuasa ada lagi yang lebih kuasa apa ya? Enggak. Kalau setiap sifat ma'ani pasti sifat ma'nawiyah. Atau sifat ma'nawiyah pasti ada sifat ma'ani. Mungkin kalau orang belajarnya ada nggak 20, 13 saja. Nggak dibilang lagi kodirunnya, sifat ma'ani aja cukup. Karena pasti dia. Nah gitu. Udah. Untuk apa kita kaji ini? Itu pertanyaan orang. Karena fikih itu peraturan ibadah. Dengarkan ya. Fikih itu peraturan ibadah. Tauhid ibadah. Tasawuf penyelamat ibadah. Nanti satu saat kita nggak apa-apa lah. Terdesak, mati lampu, hidup lampu. Jadi juga lah.
Timbang terdesak pun nggak mati lampu. Nah, contoh mudahnya gini, ada 4 orang dokter meriksa istri saya lagi sakit, mesti segera transfusi darah, kalau nggak mati menurut dokter. Tapi alhamdulillah guru saya masih hidup, saya nggak mau, bukan nyari darah, saya bukan nyari dokter, saya sama guru dulu. Saya jentuhan, kemana itu, istri saya lagi gawat, kata dokter mesti transfusi darah. Ingat dulu ya, bukan darah tuh mirip istri kau. Saya bilang dulu, ingat ya, bukan darah tuh mirip istri kau. Pulanglah saya, tanpa bawa darah setetes pun. Kalau dokter tuh mukanya nengok saya atas mana, saya telannya gitu. Macam-macam di dalam hati itu kan, nggak sayang sama istri, macam-macam tuduhannya. Ya hidup sekarang hidup kok. Bukan darah tuh mirip istri kau. Dah, selesai. Udah berapa lama ngajar, dia bertanya pula, minta jentor mas, istri saya dari rumah sakit Pringadi. Jadi kenapa ada? Kata dokter mesti transfusi darah. Iya, kok tanya sama aku deh, kata guru tadi. Orang dokter bilang itu bikin lah, kau sama aku, bukan dokter deh. Nah, aneh sekali guru dalam hati saya. Waktu saya itu saya nggak jangan, bukan darah itu hidup kan ya. Saya tanya balik lah ulang. Saya jentor kenapa? Waktu saya nanya, Tuhan bilang bukan darah. Ini kok Tuhan kasihkan dia transfusi darah. Dia hasil nggak aku kasih pun bikinnya itu deh, ngapain lah. Buang-buang waktu aja kan. Karena ada orang sana itu, jangan cari janda. Bikin juga ya kan. Tapi aja. Pameran. Ini luaskan kepada yang lainnya ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu Allah Ta'ala kuasa atas tiap itu. Apa aja gitu. Maka orang tua kita dulu kuat kali tauhidnya. Apapun sakit obat air putih aja kan. Entah apa dia lah minum deh. Ini gitu kan. Sudahnya gara-gara rasa sakit kasih air putih, sudah waktu sakit jam air putih lah ya mah, wah itu ya gitu ya. Pas saya udah minum sehat lah gitu. Itu keyakinan tuh. Udah. Nah, bikin sama anak kau apa Ron? Tapi kalau nggak ada yang bertanya boleh. Saya tanya dulu. Apa yang mau ketanya? Yang Tuhan baca tuh apa? Yang lain air putih aja dibacain. Saya nggak mau. Yang Tuhan baca tuh apa? Apa itu nggak baca Bismillah, Bismillah lah. Sambung dengan kasih kita tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lihat kalau tuh sembuh insya Allah. Nggak payah-payah kok. Ada orang mamanya belak kemasukan, sembuh sekali kemasukan, langganan sembuh sekali kemasukan, itu lebih parah lagi. Jadi saya bilang nggak usah diobati, kau nggak usah obat, nggak usah baca apa-apa ya. Kau bilang aja sama dia, yang kemasukan ini mama tadi, kau yang nanti kutuntut kau di akhirat. Bilang gitu ya, sejak itu tak pernah kemasukan lagi. Kau ganggu orang kau ya, tuntut kau di akhirat. Itu aja bilang. Jadi kita lawan, kalah kita. Oh, agar kekuatan gue keluar. Awak lawan, aku ngeluarin keris. Mana apa-apa udah keris tuh. Apalagi kalau orang kemasuk kamu ngotot itu cabut itu. Nah, kalau cememen nggak bilang enggak. Dia bilang tentang orang dapat sifat 20 ini tahu dia. Sumpah preman kok tahu sama polisi. Padahal nggak pengen polisi dia kan. Kok tahu preman tuh. Yang nyabu-nyabu tuh. Wah bubar. Ada apa? Kita nggak tahu. Backup itu. Ya kan? Nah, setan-setan hantu itu pun tahu sama orang dari sifat 20 ini. Jadi jangan bayar aja. Baca la ilaha hancur. Bukan cerita dongeng nih, Eri. Walaupun ada juga orang bilang Agus, tapi ngomong aja itu. Terserah dia lah. Saya nggak peduli. Ada orang di Mandala itu orang rumah itu orang mereka ada apa? Ada orang kemasukan, perempuan ada gadis. Oh ya, saya mau nengok aja padahal. Itu salah orang saya gitu. Sering pandang lah kan, merah betul mata anak gadis tuh. Nengok saya kan. Saya berkata dalam hati aja, aku nggak ganggu kau kok. Tutup mata dah. Saya pergi. Udah. Hilang apa? Hilang kemasukannya san. Ternyata saya baca apa-apa. Tahu deh kan ini gawat, baik lagi kawan tuh nanti hancur aku deh. Nggak, baru nggak ada saya. Apa-apa. Udah apa mari. Nah gitu. Dan kalau lawan kacau kan nanti. Karena saat yang kemasukannya di dua kemasukan nanti kalau lawan.
Berheboh kan pas manggil sudah ya dah. Pahamilah tauhid ini. Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun masalahnya. Kalau saya bilang apapun masalahnya bisa luaskan itu. Lagi naik mobil mogok. Dipilih kerja. Baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masukkan di hati kamu. Allah Ta'ala kuasa setiap sesuatu. Bisa menghidupkannya? Bisa. Tapi yakin dapat nih, nggak apa-apa ya. Jangan cenderungnya kemana-mana. Payah lah kita. Nah, luaskanlah terus kepada yang lainnya. Oh, hilang barang. Baca itu. Tahap inilah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa sesuatu apa menjumpakannya itu. Bisa jumpa? Bisa kalau kita yakin. Dan seterusnya. Kenapa, Rik? Nah, kejadian pertama Iya iyalah. Makanya istri kau itu lebih dalam kajian pada kau lagi. Dia lebih dalam. Dan diamalkannya. Kau terbalik. Kau nanya pula sama dia. Gimana dia kalau gini? Dia diamalkannya itu. Hilang barangnya dibacanya ya kan. Makanya dia itu nggak pernah putus duit. Nggak apa-apa biar kau nggak tahu saya kasih tahu lah. Nggak banyak nih duitnya itu nggak putus duit. Itu juga kan. Kok saya pula lebih tahu. Tanya lah sama saya. Dia yakin. Kuncinya bisa sholat awal waktu. Itu aja amalkan kalau mau banyak duit. Kan payah kali sholat awal waktu. Karena kalau kita belakang-belakangan sholatnya, jangan marah kalau Allah pun buat ke belakang-belakangan juga awal. Nantilah kau. Ini yang saya sampaikan ini kan heran. Oh, segera kau ke Mekah. Ini orang sudah ngerasakan tahap apa tidak nggak tahu. Pilih kau. Yang orang Arab tuh kayaknya, ya kan? Kok bisa ya? Karena jam 3 pagi udah berangkat ke Masjidil Haram, masih yang subuh kan. Jam 3 udah pergi. Jalan. Nah, jangan pahami. Kalau salah saya bilang salah. Begitu loh kuatnya orang tuh. Mendulukan perintah Allah Ta'ala. Maka Allah pun dulukan dia juga semua. Apapun masalahnya. Nggak pernah takut dia walaupun barang-barang mahal. HP itu kotak itu. Allah tinggalkan tutup pakai plastik. Tapi tidak. Mana peduli deh. Padahal HP yang bangsa masih 3 juta. Atas yang dijual itu. Karena yakin kan Allah pasti piara. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa tetap satu. Kita aduh. Nah, begitu kuatnya. Maka orang tuh kaya-kaya semua. Harus berharap dan Ya. kita punya hajat. Mana yang kita besarkan dulu? Ya, saya punya hajat. Saya besar. Udah. Kan Allah Maha Kuasa dengan hajat kita tadi itu. Udah, benar. Disitu kita kan takut sama Allah Ta'ala dan berharap besar kepada Allah Ta'ala akan hajat kita tadi itu. Mana yang kita besarkan? Rasa takut kita dulu kepada Allah Ta'ala supaya hajat kita tadi dikabulkan, atau harapnya yang kita besarkan terus supaya hajat kita dikabulkan? Harap itu saya bilang kalau tidak ada apa-apa 50%. Hope dan rojak. Hope itu takut 50%, rojak pun 50%. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, berubah dari lebih kuat rojaknya, harapnya. Tinggalkan takutnya. Nah gitu. Ya penuh keyakinan macam tadi lah. Apapun bisa jadi obat kan. Ini kan mana sangka deh nih, bisa pula coba di rumah kan, kalian berdua. Datang masih paham ya, selesai masalahnya kan. Mudah kali kan. Apa rapanya? Itu nggak payah. Tidak ada satu baik kalau kau mudahkan. Itu niat kita. Baru kita baca innallaha ala kulli syai'in qadir. Udah, pahami. Nah, cuman kalau dalam Al-Quran, mana lebih tinggi derajatnya? Yang takwa, lebih banyak takutnya. Orang kita yang kita minta pun kita nggak tahu, ya bahaya apa tidak. takutnya bisa membunuh akhirat. Iya, hope dan rajal. Makanya kan asal jadi aja kalau kita minta sama Allah Ta'ala,
iringi dengan kalau baik bagiku ya Allah, kalau nggak usah. Nafsu kita nggak mau. Sholat kan suruh takut. Sholat takutnya takut ibadah kita nggak terima Allah Taala atau takut dengan hukuman Allah Taala itu. Dua, Terus itu takut dua. tak diterima, takut juga apa? Kan nggak cocok, nggak pantas kita menghayal kemana-mana kan. Lagi sholat, kan lagi cakap-cakap dengan Tuhan ini, lagi berdialog dengan Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita gitu kan kita nggak takut itu Pak. Nah, kan disuruh kita takut. Nah. Datangan takut ini yang susah ya. Cuma cara kita datang takut itu. Nanti kalau orang alim kan takut ya kita. Kalau kita nggak takut ya, namanya nggak takut, nanti kemana-mana kita takut sama orang tuh. Iya. Pasti kita musuh kan. Jadi di kantor kau tuh nggak ada yang kau takuti? Ada. Apa? Kayak gitu kan nggak ada yang takutnya. Bosnya nggak takutnya. Ya pula ya, apa yang takut ya? Kalau bang siapa takut sama aku, malu takut sama dia kan? Itu saya pengen. Oh iya. Jadi orang tuh takut sama kau semuanya ya? Nah, kalau malu kan kita takut sama malu, malu takut sama kita. Kenapa kau sendak ketawa kau sendak? Teori itu. Karena Bang Hasan takut sama dia. Karena Bang Hasan takut juga sama dia, betul juga kata pikirannya. Itu makanya kacau kita dalam syariat. Seharusnya kita dalam syariat itu kan takut. Karena Allah melihat, mendengar apa kita. Dari satu Allah Ta'ala kok. Kok melalak mana-mana. Melalaknya kalau di masalah kerjaan masih lumayan lagi. Bercewek dalam sholat, gimana kalau? Biar kalau kau malaikat, kau apain lah nih orang kayak ini nih. Sinar matahari yang enak juga nonton semalam dah. Nah, lari deh. Mantap. Saya nggak mau sebenarnya, tapi sampai juga ke telinga saya itu lah makanya. Nggak mau saya sebenarnya tahu itu. Kalau ngasih tahu kenapa? Karena sayang. Kasih tahu tuh sama kau tuh sampai ke kuping saya. Tahu saya kau pikir? Udah Pak Nafi, jangan Pak. Iya lah, maksudnya ya sama aja kalian ya. Apa tinggal aku kalian itu tahu saya orang dan nabrak pokok kelapa pun saya tahu. Nah, urusan dia lah. Kau yang nggak tahu. Berapa banyak orang beli TV gratis sama dia kok. Nggak bayar. Nah, heran tuh. Udah nggak usah. Datang kau mikir ikutan nggak bayar? Nggak ada bayar ya. Bayar. Apa Soi? Kok jangan diam aja? Salah paham tuh istri kau itu. Gara-gara si Hasan aja nih orang kena. Ini aja kita pegang untuk keseluruhannya. Cukup untuk kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Kalau Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini entah apa masalah pun ya, entah apapun masalah, tak peduli. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa ada tiap satu. Apa? Apa aja. Enggak lah mungkin saya nyari-nyari pertanyaan. Kalian yang buat pertanyaannya. Kita kasih buka pintu lebar-lebar. Apapun masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa tetap satu. Apa? Bilang apa aja tahu. Hah? Ya sama. Kuasa kalau menyembuhkan sakit tanpa berobat. Kuasa apa enggak? Makanya kalau orang ngaji tauhid, enggak, bukan duit jadi kau pedoman, enggak. Oh ini mesti ke rumah sakit, enggak. Kenapa Bapak naik itu? Bapak udah dapat itu dah. Ulang kaji, bagus. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pasti kita dapat pahala. Ditambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi? Ada masalah lagi? Enggak ada masalah sebenarnya pahami. Kalau mau ngamalkan gaji. Ini kalian ini lemah kali semuanya ini. Sedang semua lemah kali.
aturan kalau tempat lain saya baca lagi. Innahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala kuasa itu mendiamkan mulut supaya jangan ada yang bertanya. Ini kan gitu pun diam aja nggak bertanya begitu. Kalau nggak dikunci baru nggak ada, buka lebar. Saya dulu kayak gitu pahami, sama kita guru tahu dan diam aja sur. Arti ilmu tuh tahu, kuncinya nanya lah kau ngapain siapa tanya tuh aneh. Bersuara aja kok ngapain nih, asal bersuara aja. Karena kalau bersuara tahu lah kita belum paham kan, minta izin tuh udah habis itu aja. Terangkannya lagi semua. Bertanya nggak apa nih, gitu aja lah cuma minta izin tuh, udah. Nah ini begini ceritanya. Tergantung kita balik. Bisa pengharapan padanya dengan memberi segala nikmat. Nanti kalau saya tanya kau pun paling jawab. Apa yang kau rasa paling enak kebajikan itu, paling nikmat kebajikan itu apa? Kan masing-masing kita nilai ini kan. Nikmat kebajikan. Kalau memberikan nikmat kebajikan apa? Rodi kata Allah. Yang mana kau mau nikmat kebajikan? Beda-beda, nggak usah kau jawab. Ada dia ingin niat kebajikan apa? Dalam sholat itu ada berapa nikmat kebajikan? Kenikmatan dalam sholat itu. Jarang orang minta ini, yang banyak apa? Minta duit. Limpahkan rezeki kepada aku ya Allah. Minta pun nggak tahu-tahu, yang di atas turunkan. Yang di bawah naikkan, yang kanan ketengahkan, semua. Paham dia semua? Kalau kau tanya untuk apa kau? Diamnya. Kalau minta yang pasti baik bagi pulang nggak usah. Gitu Ron. Udah. Setelah nikmat kebajikan apa aja. Pada waktu kita minta Iyalah. Mohon. Maka udah Allahu Akbar, jangan langsung baca. Minta doa sama Allah, tolong aku ya Allah, piarakan aku sampai salam. Kalau nafsu ditanya lama itu salat itu. Rakaat pertama itu udah kemana-mana, kaca melalak kemana-mana kan. Rakaat kedua lagi, tiga lagi, tolong aku ya Allah. Berikan aku kenikmatan dalam salatnya. Ada kalau udah nikmat katanya udah enak kali lah. Sudah, Roni. Jangan kau bilang sudah kalau belum. Main kasar pun kau nggak apa-apa. Orang saya yang nantang kok. Nggak ngerti saya Ustaz bilang. Kenapa rupanya ya? Tinggal lagi saya suruh keluar lah kau. Kasih jalan tapi dipagar. Hah? Ya udah kasih tau dah. Kalau udah dibilang gurunya dal dati dal bawah di dal depan dal dati dal bawah di dal depan dulu. Benar? Ya, nggak pandai juga dia. Apa nggak suruh keluar kayak gini? Ini. namanya orang paham paling hebat. Pokoknya ngaji terus. Terus kita iman jada wajada, siapa suku-suku dapat. Ngaji aja kok, dibandeli ngaji nih. Dibandeli ngaji nih. Aduh, lah kalau saya ceritakan, malu lah saya sama kalian, betul. Kalian dapat tempat ini. Ngaji langsung dapat. Saya nggak tahu apa-apa. Dia kita tuh nggak ada. Tapi orang sebelah bilang, mana kitab kosong? Apa dia baca? Ya macam mana kau pandai baca kalau kitabnya nggak ada? Maksud dia kasih juga. Yang bilangnya orang tua dari awal. Pasti gak nokor ya kan? Kumpuli pun kita nggak pandai baca untuk ngapain kan itu bantar di dalam diri ini kan? Tapi dia kasih jawaban, dari mana kau bisa baca kalau kau nggak ada kitabnya? Kitab itu lebih dari doa. Ini kalau kitab baru. Yang mana tadi? Ini nanti. Gini jelas tangan saya tuh. Masih di sini, guru tak kemana-mana udah sampai jauhnya. Itu saya alami udah luar, Ron kau tahu. Akhirnya dapatlah saya baca. Sudah, sungguh-sungguh aja.
Kau tahu lah si Norman tuh. Begitu banyak kita pernah kalau dia bertanya. Nah, itu dia bilang ya, kan saya bilang. Tapi udah ngajar dia. Nah, sudah. Pengen kali saya dia bertanya, nggak mau nanya deh. Dalam hati, jadi ngerti apa nggak si Norman ya? Udahlah, teruskan aja. Nggak mau nanya juga dia. Izin Ustaz, tadi masalah sakit tadi, takut kan? Nah, jadi berharap yang besar itu berharap sembuh itu. Iya, entah sama Allah Ta'ala. Jadi jangan kita jadi orang munafik. 17 kali kita ucapkan tuh, iya karena bunuh. 17 kali tuh. Hanya kepadamu ibadah, hanya kepada minta tolong. Minta tolong apa kau Heri? Bilanglah dalam hati jangan dicakapkan. Sembuhnya orang tuaku. Sehatnya orang tuaku. Jadi ini nasratul mustaqim itu jalan lurus ya. Jalan lurusnya macam mana? Tanya Allah Ta'ala sama kita. Jawablah. Dalam hati aja. Nanti kan. Tapi nanti kalian pikir kita lucu-lucu. Enggak. Kalau minta rezeki sama Allah Ta'ala itu bangun dari tidur ngomongnya subuh. Buka di bawah bantal. Ada duit situ deh. Ya kalau itu kan mana ada ilusi aja tuh. Apa Ustaz itu aja tuh deh. Kita nggak buktikan. Salah satu murid saya itu ada yang ngaji sampai sekarang dia ngaji gara-gara itu. Susah kali kehidupannya. Istri yang mana Ustaz? Suami saya kayak gini kadang kerja kadang enggak. Ada duit. Kau apa yang bisa kau kerjailah. Pulang kau ke rumah. Apa yang saya kerjain? Banyak. Biasanya orang kalau udah nggak ada duit di lemari itu pakai berkeraduk aja sana. Nggak dilempar rapi-rapi. Pulang kau rapikan ya. Iya, memang iya Pak Hasan. Saya bilang aja, orang udah gak ada duit, perempuan di rumah. Pakaian pun dari jemur, masuk ke lemari. Nanti baru cari saya satu. Nggak usah lipat di bagus. Lipatnya, dapat nih uang 600.000. Pening deh, dari mana lo uangnya kok ada uang 600.000? Sampai sekarang ngaji gara-gara itu. Dibuktikan aja saya bilang, kerjakan perintah Allah Ta'ala. Allah tahu kok ada duit kok. Sudah. Nah, masing-masing ada jalannya, ada macam-macam ya. Lalu pernah Udah. kita ngaji, apapun kebutuhan yang kita, kalau kita salah pasti ditanggung. Ya. Allah kasih. Udah. Kan besar ya kan? Kalau kita minta sama Allah selalu seperti itu, terus kadang dikabulkan, kadang enggak. Salahnya gimana? Apakah kita nggak yakinnya atau apa? Bukan. Pertanyaan itu. Kalau nggak dikasihnya, tanda baik itu sama kita. Kalau yang mau kemintain enggak aja. THH. Mana kasih Allah Ta'ala. Istri kau ikut nih kan? Nah itu saya takut bilang sama kamu. Kalau mintanya THH. Dia kasih Allah bukan karena benci, kita sayang sama kau aja ya. Udah bagus ya sekarang kau ajak ngaji dia mau, udah paten kadah tuh. Bukan enak sekarang ngajak istri ngaji. Ya kan San? Masa sama ngaji. Ini istri kamu mau diajak ngaji, dia bagus sekali itu. Nah, bikin dia coba tambah bagus. Nanti pulang nanti kasih 1 juta udah. Nah, hadiah ngaji. Oh, kalau itu baru jadi. Bukan untuk sepahami aja, sama, kau pun sama. Orang ada perintah agama itu kok. Lebihkan uang belanja rumah kalau hari Kamis sama hari Minggu. Terus lebihkan itu, sunat dilebihkan. Supaya istri itu lengket sama kita. Orang perempuan ini duit pokoknya. Jangan pelit. Nah, gimana? Kalau nggak cocok bilang. Bisa sesuatu yang sudah kita dapatkan itu menjadi pakaian tidak terus-terusan. Bisa, kalau mau bisa.
Betulkah kita mau seperti itu apa tidak? Itu ucapan hati dan perbuatan. Ketika kita sholat 2 rakaat kok nikmat kali, kok enak kali, periksa. Saya bolak-balik saya sampaikan, periksa apa kita makan, pakaian apa kita pakai, kita periksa. Udah dapat, tandailah itu. Pakaiannya ini dia. Karena pakaian yang kita pakai ini nggak tentu nih. Karena dikasih orang ya, atau sejadah. Kok nggak enak? Itu curiga sejadah tuturan. Dikasih orang sejadah cantik kali, tapi hasil korupsi. Nggak bisa tenang kita sholat itu. Tadi koroni enak sholat tadi. Hah? Nah, baguslah sejadahnya itu. Mintalah Mas Hasan. Bila ada lengkap itu, ada sebenarnya itu barang itu siapa kan dibuang atau Jangan banyak yang perlu. Gak usah cepet-cepet buang. Banyak kan yang perlu sama itu. Nanti kalian rasakan sendiri lah. Saya ada orang ke rumah bertamu, suami istri. Apa kabar kalian? Tapi gue nggak pulang-pulang tamunya. Jam 8, jam 9, sampai jam 10 nggak pulang-pulang. Kawan memang, kawan dekat. Kau curiga dengan? Ya, kau pulangnya kemana? Lamar kau mana sih? Nggak ada soalnya. Ya. Jadi cuman bilang, ini belum tahu katanya. Ada kawan ngasih rumah, tempat kamar kosong. Kalau kamu tinggal situ lah. Cakap kasar kandang, mereka bilangnya kandang ada tempat kosong. Tapi gak ada tikarnya katanya. Gak ada apa-apa, letak rumah kosong itu aja lah. Ya kalau kamu tikar plastik ada ini saya. Supaya nunggu itu lah saya kasih lagi tikar plastik, pulang lah dia. Tidur dia. Kalau saya bilang kandang lah kan, bentangnya tikar. Ada kehidupan kayak gini? Enggak kan? Jauh di bawah orang miskin. Tidur di tanah saya. Pakai tikar saya itu lah pakai. Jangan lama-lama kau situ, cepat kau betulkan sholat kau saya bilang. Jangan Allah Ta'ala lah kau sebentar aja, jangan lama-lama. Tahankannya tidur di tanah, berdua sama istri. Istrinya pun mau pulang itu. Kira-kira kalau istri kita mau enggak itu? Ya nggak bisa jawab normal. Mentak tikar tadi di tanah itu atapnya macam kandang lah, bukan rumah sebenarnya, nggak layak di tempat tinggal. Kenapa kita sini maksudnya? Di sini lah kita. Kira-kira mau kita nggak? Nggak minta pulang deh. Nah, ini kan saya bilang kan. Itu makanya kita Nabi kalau lihat dunia itu ke bawah. Ada lihat ke atas. Kalau kita selalu lihat ke bawah, kita bersyukur jadinya. Yang cerita saya tadi, kamu mau man? Istri kau kira mau katanya. Ya kok mau kita tanya kan. Udah ngalami gitu ya. Aduh. Awak nggak pernah ngalami ya kan. Nah, misalnya ini. Kalau gitu mana lebih baik, lebih baik iri kan. Kalau enak kali lah memang ini. Ya, enak kali kau. Orang mau kawin ngumpulin duit atau udah terkumpul kira-kira baru melangkah ada aja uang biaya sekolah anak lah nggak jadi lagi mundur lagi. Kau tahu Mr. Bean kalau lompat dari kolam tengoknya anak tuh lanjut ke atas buah dia pun naik juga beda tuh bertengok ke bawah ngetar dia ini pula anak-anak tuh ditulak masih lumayan kalau nggak apa-apa aja tuh kolornya lepas. Saudara kau tahu. Tahu Mr. Bean dulu. Nggak bisa naik. Jadi kolornya di mana? Jadi kalau kalian anggap cerita lucu-lucu terserah kalian lah. Tapi itu ibarat kita itu loh dia. Ada orang sampai kayak gitunya. Maka kita Nabi lihat dunia itu ke bawah. Lihat akhir ke atas. Kalau kita lihat akhir ke atas, kita kekurangan aja ibadah kita. Itu parah kali ibadahku. Nah gitu. Sholatnya pas-pas 5 waktu aja. Sunat-sunatnya nggak ada. Kan parah kali itu kan. Berubah. Nah gitulah. Naiklah ekonomi semuanya naik itu. Nah.
Tahu? Paham nggak ini? Kalau kayak gitu kita naikkan ibadah kita semuanya naik. Ekonominya apa? Karena Nabi yang bilang kejar akhirat dunia itu ngikut. Tapi awas, kejar dunia akhirat nggak ikut. Tapi kalau kita kejar akhirat dunia itu ngikut aja terus. Sudah. Tapi begitu pun sampai saudara kawannya ada kelebihan luar biasa juga dia. Nggak ada marahnya dia saya berarti. Keras sekali sih ngomong. Tenang aja dia. Entah nggak ada marahnya tuh memang udah hilang udah marahnya. Memang nggak bisa marah ya. Hilang udah marahnya. Udah 40 ya. Udah 40 deh ya? Iya. Oh. Udah 50-an ya. Udah tinggi kelasnya. Memang kalau dalam kitab tasawuf ya Bang. Ada orang yang sudah sanggup menahan marah saat dia sudah pantas marah, itu tinggi. Dia sanggup menahan marah saat dia sudah pantas marah. Ini kadang-kadang kita marah belum pantas marah, marah udah. Maka kalau begitu patutlah bagi mukmin mengiktirafkan bahwasanya ia banyaklah takutnya kepada Tuhan yang amat kuasa. Banyaklah takut. Terus kuasa aja menghilangkannya. Kalau Allah Ta'ala kuasa mendatangkan sesuatu dan tak tahu diduga dan disangka, berarti menghilangkan sama kok. Dan lagi besar pengharapannya kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dengan memberi segala nikmat kebajikan kepadanya. Ini semua dari Allah Ta'ala ini. Nah, begitulah selalu kita ajarkan sama anak-anak kita ya. Ini kita dari Allah Ta'ala ini. Syukurlah ya, jangan tinggalkan sholat. Kalau ngasih kita rezeki ini kita kau sholat. Kalau nggak sholat ditarik Tuhan semuanya. Nggak ada apa-apa kita. Bisa. Jadi macam setan ini kan memang musuhnya nyata tapi katakan. Dia ini macam saya sampaikan juga tuh kan masuknya kalau kita belajar ilmu tauhid dia masuk melalui ilmu tauhid. Fikih begitu juga, tasawuf begitu juga. Jadi ketika dia masuk di sama kita kan kadang banyak kita nggak tersadar kan. Jadi apalah amalan kita yang bisa kita untuk membentengi supaya kita tetap masuk setan itu terhasun aja tidak terikut. Sudah. Bisa sadar kita langsung sadar, hidup lampu terus lah ya. Kalaupun apa mati lampu dan orang pakai handuk bisa hidup sendiri dia. Itu kalau bisa. Jadi makanya saya sudah sampaikan, baca la ilaha illallah itu 3 kali sehari semalam jangan kurang. Itulah modal kita dah. 3 kali itu jangan kurang. Sebentar kok, bukan lama kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali. Dengan harapan apa? Karena Nabi yang bilang, nanti manusia itu mati akan dibawanya lah apa yang dibiasakan. Kalau udah biasa kita baca la ilaha illallah, nanti mati itu kita baca. Masuk surga dengan tidak ada hisab. Apa enggak enak? La ilaha illallah mati. Nah, itulah kata Nabi. Akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga dengan tidak dihisab. Hisab ini ngeri kali. Makanya masuk surga dengan tidak dihisab. Kalau neraka itu jangan masuk, nengoknya pun nggak usah. Berlindung kita sama Allah, jangan sampai masuk, nengoknya pun nggak usah. Kena ngerinya neraka itu. Macam mana ngeri? Saking panasnya minta selop lah, dikasih Allah Ta'ala kok, minta selop, kasih selop. Tapi begitu kita pakai selop neraka itu, otak kita melega, sana. Mati nggak ada lagi. Minta minum pun dikasih. Tapi besi yang udah cair itu, rontok sama badan kita, rontok. Mati nggak ada, balik lagi. Nah, dengan baca la ilaha illallah tadi, akhir kalam la ilaha illallah masuk surga dengan nggak desa. Sehingga nanti ada bertanya orang yang sudah melalui syaratul mustaqim itu, ternyata waktu kita dunia itu ngaji Pak Hasan, karena ada syaratul mustaqim kan, mana dia? Udah kita lewatin. Itulah hebat. Ketika aja dia
Salah satu kelebihan ngaji, tapi mau sabar lah ngaji ini. Sekarang kita belum nampak. Bukan belum nampak sebenarnya, kalau kita lihat dengan mata hati, nampak udah tolongan Tuhan itu. Tengoklah, apapun masalah selesaikan Ri. Yang kita bilang berat ini macam berat, nggak macam mana kok. Kayak rumah habis, duit nggak ada cerita. Sampai waktunya ada. Pokoknya yang mau dimakan pun nggak ada, tengok-tengokan aja sama istri. Tengok-tengokan aja. Jadi kalau udah tengok-tengokan, nanti kita rasa ya sama istri. Di meja makan nggak ada apa-apa, nggak ada duit, nggak ada makan lah. Tengok-tengokan aja sama istri. Berkatalah masing-masing dalam hati ya kan. Kalau suami apa dalam hatinya, istri apa dalam hatinya ya kan. Assalamualaikum, dorong. Nggak usah tuh rantang. Kuasa Allah itu. Udah pakai deh. Lengkap semuanya ada ya. Kuasa Allah itu. Inilah kita kaji itu. Dekatkan diri sama Allah Ta'ala. Nggak ada yang payah. Tapi ada orang ngejek saya ini kalau kayak gini cerita, Ustaz ngomong aja itu. Dengar cakap dia mati ya Pak. Mati lah memang bagusan. Setidak-tidaknya orang yang mati. Nggak ngaji dia nari kan. Yang orang ngomong itu. Mati. Udah paham ya? Kadang-kadang di hati saya pun ada mau nyoba juga itu. Gimana sih? Sampai hebatnya innallaha ala kulli syai'in qadir ini. Baca juga lah. Mau beli minyak ke galon 10.000, minyak kereta. Itu, ya kok skoci penuh ya kan? Ada 10.000 nih. Udah dibayar Pak. Nah, itu dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah Ta'ala mengisinya penuh. Kita nggak tahu. Indonesia orang. Mau kayak gitu? Nah, baca itu satu galon. Dan buat kaleng kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai gini, rata sedekah ya kan kasih duit oh. Jangan. Dan seterusnya gitu. Aduh, kalau saya bilang apa aja, seluruhnya lah. Paling urusan masa sekolah anak-anak ya kan. Dua yang masuk sekolah, satu nggak lulus testing, yang satu lulus enggak. Gimana itu? Kamu dua-dua sekolah. Hari ini bilang sama kepala sekolah, Pak, tolonglah Bu, ini anak saya ini. Ya bangnya nih, masa dia pula nggak lulus. Apalah hatinya? Ya udah asal ngerti aja lah Pak, katanya kan. Oh iya Bu, apa-apa. Tapi kalau saya Bapak kasih sama guru ya guru kelas saya katanya. Bilang sama guru kelasnya, kemana ini anak saya ini nggak lulus sebenarnya, tapi kasihan udah masuk sini. Pokoknya ada pengertian aja lah kata guru kelasnya. Udah masuk ada anak saya tadi, satu tadi kan. Mana Pak kata kepala sekolah? Udah sama guru kelas. Iya. Udah saya bilang sama guru kelas Pak. Bu, aduh Bapak udah bilang sama saya sama dia. Guru kelas nanya, Pak mana Pak? Udah saya bilang sama kepala sekolah. Halo. Sampai tamat sekolah. Nggak oke duit. Pasal tanah. Masa. Tamat SD, masuk SMP semuanya itu pakai, semuanya dapat apa? Beasiswa. Semuanya. Sampai kuliah. Pasal tala itu. Itu sama anak kaji tadi. Ini reso ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dapat beasiswa semua. Tamat SD, masuk SMP, masuk semuanya. Jadi ada anak saya yang perempuan minta sekolah sanawiyah, nggak usah SMP, sanawiyah aja. SMP lah ya, enggak. Maksa juga dia. Nah, gini biar kau tahu ya. Kalau kau masuk SMP, kau berdosa tiap hari, ayah berdosa. Udah tuh pening nyari uang sekolahnya. Kalau kau masuk sanawiyah, kau dapat pahala, ayah dapat pahala. Ayah nggak bayar uang sekolah. Lama dia diam. Kalau kau masuk sanawiyah, kau dapat pahala, ayah pun dapat pahala. Orang jalan agama lah pula ayah. Nah, ayah nggak bayar uang sekolah. Dari mana uang sekolah? Allah yang bayar. Masuklah sanawiyah dia. Sampai aliyah. Sampai masuk kuliah. Sampai kau yang dapat beasiswa. Sudah uang sekolah tambah dapat duit, bukan keluarin duit. Nah, anak saya itu semua.
Kita dongeng, tanya anak saya sendiri. Apa ini sementara kenapa kita susah? Karena kita mengatasi. Udah nggak mampu kok mengatasinya, nggak bisa. 7 orang anak saya, 7 dapat beasiswa semua. Pasal salah itu. Tapi itulah ngajinya ini sampai orang gila, saya sampai dulu gila tuh ngaji aja kerjanya. Ya memang makin begila lah ngaji kayak gitu. Kalau sekolah pun nggak bayar. Nah, sudah bisa gila gaji kita ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.